Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam, kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship. Malam hari ini kita masih membahas atau melanjutkan pelajaran kita hari kemarin, yaitu tentang masalah mengenal Allah Bapa. Seperti apa yang telah kita pelajari, belajar bersama-sama, bahwa Allah Bapa itu sebenarnya bertempat atau tinggalnya disebut tempat yang tak terhampiri. Tapi kita bersyukur karena ketika Tuhan Yesus disuruh ke muka bumi, Tuhan Yesus itu punya dua misi. Pertama untuk menyelamatkan manusia, ya. Yang kedua adalah memperkenalkan Bapaknya. Allah Bapa itu diperkenalkan melalui perbuatan dan perkataan Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang melihat actionnya Yesus itu, sebenarnya itulah yang sedang dikerjakan oleh Bapa. Gak heran, Tuhan Yesus itu sering membuat orang bingung ketika ditanya oleh Filipus, tunjukkan Bapa itu kepadaku, itu cukup bagiku. Yesus geleng-geleng. Ya. Jadi Filipus ini sebagai muridnya, dia tidak paham akan dua perkara yang menjadi tujuan atau misi Tuhan Yesus datang ke bumi. Jadi Yesus akhirnya nangkep, ini muridku ini hanya mengerti aku datang untuk menyelamatkan saja. Tapi misi yang kedua dia nggak pernah paham. Buktinya Yesus berkata, Filipus, Filipus, sekian lama engkau bersama dengan aku, masa kamu nggak lihat Bapa? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Itu membuat orang bingung, betul? Dan itu yang dijadikan dasar oleh para kaum paham Jesus only, ya. Dia berkata, tuh, Bapak itu ya Yesus. Yesus itu ya Bapak. Beda, saudara. Ya. Misi Yesus memperkenalkan Bapaknya dengan cara dia memanifestasikan perbuatan Bapa itu di depan semua manusia, sehingga ketika Yesus melakukan sesuatu, paling tidak, walaupun mereka tidak bisa melihat wajahnya Bapa, namun mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan Bapa melalui apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga muncul pengertian baru. Ada yang namanya Bapa. Amin. Dan Bapa itu bukan Tuhan Yesus. Renungkan kembali, ya. Jadi Yesus bilang, ya, selama ini kamu bersama dengan aku, masa kamu nggak lihat Bapa? Bapa dilihat dari mana? Dari apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu manifest daripada Bapaknya. Ya, tapi Yesus bukan Bapa. Ya, dia punya tugas untuk memperkenalkan atau memberitahu kepada banyak orang bahwa ada yang namanya Bapa itu. Amin. Nah, dikatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama yang dikenal oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel kala itu bukan Bapa, tapi Yesus yang turun. Dan waktu itu namanya belum Yesus. Baru disebut Yehova atau Yahweh. Kalau Anda melihat di dalam ayat-ayat Alkitab selalu dipakai kata Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah itu apa? Ya, Tuhan Allah itu Jehovah Elohim, yaitu Yesus yang turun ketemu dengan Musa, yang turun ketemu dengan Abraham. Itu adalah Tuhan Allah, yaitu Yesus, bukan Allah Bapa. Nah, saudara, sekarang bagaimana kita bisa mengenal Bapa yang tak terhampiri itu? Ternyata, saudara, ya, di dalam Alkitab dicatat, khususnya orang-orang di dalam Perjanjian Baru, ada dua orang yang jelas, yaitu Stefanus dan Yohanes, murid Tuhan Yesus. Yohanes Rasul. Dua orang ini pernah melihat Bapa. Jadi orang Perjanjian Lama tak pernah ada yang bisa melihat Bapa. Tapi orang Perjanjian Baru ada yang melihat Bapa.
walaupun tidak disebut melihat mukanya, tapi sebenarnya awalnya itu dia hanya melihat Yesus, tapi ada Bapa di sampingnya. Sehingga disebut Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Loh kok tahu? Ada sebelah kanan dan sebelah kirinya. Pasti yang dilihat oleh Yohanes maupun yang dilihat oleh Stefanus pasti dua orang. Betul? Yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Nah, kenapa Yohanes Rasul ini dan Stefanus ini kok bisa melihat Allah? Karena dua orang ini boleh dikatakan orang yang sangat mengasihi Tuhannya. Sehingga dia rela dibunuh, rela mati untuk Tuhan. Jadi martir pertama itu kan Stefanus, betul? Rasul-rasul itu. Dia rela kehilangan nyawanya untuk Tuhannya. Itu bukti mengasihinya. Dan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang paling mengasihi Yesus adalah Yohanes. Betul? Sehingga Yohanes itu mendapat zoe, hidupnya Yesus. Sehingga tidak mempan dianiaya, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itulah Yohanes akhirnya melihat. Ya, ada yang memberikan gulungan dan ada yang menerima gulungan. Artinya ada dua orang. Yang memberi dan yang menerima. Di situ kita bisa simpulkan bahwa Yohanes melihat Bapa, bukan? Ya. Nah, ini pembukaannya, ya. Jadi Saudara, sekarang kalau Anda juga sebagai orang-orang perjanjian baru imamat rajani ini mau melihat Bapa dan mengenal Bapa lebih lagi, sekarang kita harus punya satu perkara ini, yaitu kesucian hati. Ya, kemurnian hati. Ya, kemurnian hati. Kenapa Saudara? Di sini dikatakan, kesucian hati menyebabkan mata roh seseorang mampu melihat Tuhan Yesus dan juga mampu untuk melihat Allah Bapa. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Allah Bapa akan menyatakan dirinya kepada orang yang datang mendekat kepadanya. Coba lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 45 dan 46. Yohanes 6 ayat 45 sampai 46. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kepada kita semuanya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali Yesus. Ya, tapi Yesus mengatakan di dalam khotbah di bukit, ketika mengajar murid-muridnya, ucapan bahagia itu salah satunya dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Nah, Saudara, suci hatinya. Di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata pure heart. Murni. Ya. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Hati yang suci, hati yang murni itu seperti kristal yang bening, betul? Sehingga bisa tembus pandang. Ya, sehingga bisa tembus pandang. Orang yang hatinya ya banyak masalah, orang yang hatinya banyak perkara, ada sengketa ini dan sengketa itu, ada pahit hati ya, dan ada dendam dan sebagainya. Orang seperti itu hatinya gelap. Orang yang hatinya gelap nanti pengaruhnya matanya juga gelap. Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu itu. Amin. Begitu juga dengan hatimu.
Mata roh orang itu hati. Ketika hatimu murni, ketika hatimu terang, ketika hatimu suci, ya, sejernih kristal itu, saudara, Anda bisa mendeteksi perkara-perkara di alam roh lebih banyak nanti. Jadi orang-orang yang mau masuk ke dalam dimensi roh itu, modalnya sebenarnya cuma satu. Bersihkan hatimu dari semua kepahitan-kepahitan. Bersihkan hatimu dari semua agenda-agenda duniawi. Lalu mulai tambatkan kepada Tuhan. Kalau perlu tanggalkan juga keinginan hatimu, cita-citamu setinggi langit itu. Ganti ya untuk boleh mengenal tentang Tuhan. Tuhan, satu kerinduan. Perkataan daripada Filipus itu sebenarnya bagus sekali, saudara. Itu boleh Anda adopsi. Dia berkata, dia nggak minta apa-apa. Satu perkara saja. Tunjukkan Bapa itu kepadaku, itu cukup bagiku. Amin. Ini luar biasa nih. Ya, dia nggak minta A, nggak minta B seperti ibunya Yakobus, minta tahta untuk anak-anaknya. Enggak. Ya, dia nggak mau nanti kalau di surga dijadiin ini, dijadiin itu, tidak. Ya, Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu cukup bagiku. Amin. Nah, kerinduan yang sama harus Anda bangun di dalam kehidupan Anda. Hati itu jangan diisi dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ya, kalau toh Anda berpikir, berhenti sampai di pikiran aja. Tapi jangan sampai disimpan di dalam hatimu. Karena di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Kalau harta yang Anda kejar itu adalah Allah, hatimu ada di dalam Allah. Kalau yang Anda kejar duit, hatimu ada di dalam duit. Amin. Sehingga setiap hari yang Anda lihat hanya duit toh. Amin. Jen. Fulus. Yang sedang mencari pasangan hatinya ya, wah sedang berbunga-bunga. Ya, bunga kamboja, bunga mawar, bunga apa aja. Itu hatinya sedang panas kupit, ya toh? Nah, saudara, orang seperti itu biasanya, aduh, saudara, cuman fokusnya ulang, ya, sampai tidur ke bawah, yang diingat apa? Ya orang yang dicari itu. Tapi kalau hatimu Anda tambatkan kepada Tuhan, Anda lihat nanti, sebentar-sebentar Anda akan melihat Tuhan. Sebentar-sebentar Anda akan merasakan Tuhan. Sebentar-sebentar Anda akan menikmati Tuhan. Ingat, saudara, pengalaman kita ketika cinta mula-mula dengan Tuhan. Amin. Siapa yang pernah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan? Ketika pertama kali Anda dikenalkan oleh orang lain, lalu Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setiap hari Anda benar berkata, God is good all the time. Betul nggak ya? Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Engkau segala-galanya di dalam hidupku. Anda bisa menggeser tujuan atau keinginanmu yang lain. Dan Anda bisa mengejar Tuhan kala itu. Kenapa? Itu cinta mula-mula. Tapi banyak orang tidak bisa mempertahankan cinta mula-mula itu. Ya, karena apa? Tanah hatinya itu penuh dengan semak belukar. Sehingga kekhawatiran dunia ini menghimpit dia. Nah, tujuan yang mulia itu akhirnya pupus padam. Dihimpit oleh kekhawatiran, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan hidup Anda. Tapi orang-orang yang mengerti, Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Ayo saudara, malam hari ini kita bereskan hati kita. Siapa yang menyucikan hatimu? Siapa yang menjaga hatimu? Bukan Tuhan. Ya, hatimu mau bening, hatimu mau buruk, itu tergantung Anda. Ya, output inputnya mana yang Anda buka. Tuhan, kalau Anda prioritaskan dalam kehidupan Anda,
Dia akan mengisi hatimu. Amin. Jika setiap hari Anda melihat hatimu itu ya dipenuhi dengan suasana surga. Suasana surga itu indah sekali, saudara. Nah, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Terus, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Selain masalah hati, ternyata Tuhan juga berkata, siapa yang boleh melihat Allah? Mereka adalah orang-orang yang kudus. Nah, orang yang kudus. Berbahagialah, ya, tadi dikatakan di dalam Ibrani tadi, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena dia kudus. Yesus berkata, hendaklah kamu kudus, sebab Allah itu kudus. Kenapa Yesus mentargetkan Anda untuk menjadi orang-orang yang kudus? Karena memang misinya Yesus adalah membawa Bapak Ibu Saudara nantinya ketemu dengan Bapak yang kudus itu. Darah Tuhan Yesus disediakan untuk menguduskan kita. Anda mulai di-upgrade tiap hari. Dari kekudusan kepada kekudusan. Amin. Jadi pertama, ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda diberi status baru. Anda bukan orang berdosa yang terdakwa lagi. Anda adalah orang yang telah ditebus, diampuni dosamu, dan Tuhan berkata, kamu sekarang adalah orang kudus. Walaupun perbuatanmu belum mengikuti ya statusmu sebagai orang kudus. Tapi lambat laun, Anda akan mulai ya loadingnya kekudusan ini dari kalau Anda mungkin transfer file gitu ya, dari 0 gitu, nanti mulai nambah ya, putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 100. Pastikan Bapak Saudara, ya ada loading kekudusan di dalam hidup Anda. Nah, itu tergantung. Kenapa ada laptop itu yang kalau ya loading itu kadang-kadang kalau dia transfer file kadang-kadang cepat ya, gitu ya. Tapi ada juga yang lemotnya luar biasa. Nah, yang lemot itu pasti banyak sampah-sampah di dalam laptop itu, filenya jadi berat seperti itu. Nah, di situ tidak bisa menghantar file itu lebih cepat lagi. Tapi ada juga, ya, kalau RAM-nya tinggi, nah RAM-nya besar, itu transfer cepat sekali, sudah. Berapa giga itu cuma berapa menit, udah sekali, ya. Upload juga begitu, cepat sekali. Tapi kalau yang RAM-nya kecil, itu berat ya. Ya. Nah, kekudusan sama. Nah, saudara, loading kekudusan Anda ini pastikan secepatnya. Buang, tanggalkan semua yang bersifat unclean. Ya, unclean itu najis. Pengaruh-pengaruh dari luar yang mengotori Anda. Itu harus cepat disingkirkan. Nah, untuk hal-hal yang mengotori Anda itu, yang membuat Anda tidak kudus karena kenajisan itu, sekarang Tuhan menyediakan apa? Air hidup, cuci terus setiap hari. Cuci matamu, cuci pikiranmu, cuci telingamu, cuci mulutmu, cuci tanganmu dengan air yang hidup. Betul? Nah, kadang-kadang kalau saya doain orang, aku gelondor dengan air, aku semprot dengan air, saya kucur dengan air. Semua unclean, kenajisan yang nempel-nempel ini, yang membuat orang itu tidak kudus. Ya, karena ini persyaratan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ya, nah saudara, orang yang kudus, dia tidak menyayangkan nyawanya. Tidak mengejar perkara tentang kebutuhan, tentang dunia ini. Dia hanya melakukan apa yang membuat Allah disukakan. Yang membuat Allah senang. Melebarkan pekerjaan Tuhan,
kerajaan Allah di muka bumi ini. Tadi sudah saya singgung pertama, ya, kita ambil contoh seseorang yang namanya Stefanus. Kita lihat ayatnya di dalam Kisah pasal 7 ayat yang ke-56. Ini potongan ayatnya. Saya harap Bapak Ibu Saudara membaca keseluruhan ayat ini. Ini endingnya. Tapi kalau Anda lihat sebelumnya bagaimana Stefanus ini dirajam batu sampai dia mati, saudara. Karena apa? Karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kisah 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan di sini ya. Jadi ketika Stefanus ini dirajam batu, nah dia melihat sebelum dia mati, dia melihat langit terbuka. Dan ketika langit itu terbuka, apa yang dilihat oleh Stefanus? Dia melihat ada anak manusia sedang berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, kenapa yang satu enggak berdiri, yang satu berdiri? Nah, saudara ya, ketika Anda melakukan pekerjaan penginjilan, ya, pekerjaan Tuhan, pengurusan tentang gereja dan cuma segala macam, itu Anda sedang berurusan dengan Tuhan Yesus, bukan? Dia yang punya pekerjaan di dunia ini. Ya. Jadi Yesus yang memberikan apresiasi. Dia berdiri menghormati si martir itu. Si bapaknya hanya melihat aja. Bapaknya nggak berdiri. Karena bukan bagiannya. Ngerti saudara ya? Jadi di sini nanti akan Anda mulai menangkap. Ada orang nanya gitu. Kenapa yang berdiri cuma satu kok nggak dua? Kalau memang ada dua, Anda bisa jawab ya. Nah, alasannya itu karena hal tentang pekerjaan Tuhan, ya, untuk perkembangan gereja Tuhan di muka bumi ini, itu urusannya dengan Tuhan. Tentang tuaian itu dengan Yesus. Ketika ada orang yang berprestasi, punya reward, dan berani menyerahkan nyawanya demi pekerjaan itu, yang memberikan apresiasi ya Yesus. Yesusnya berdiri, memberi penghormatan kepada sang martir, yaitu Stefanus itu. Wow, keren saudara ya. Kita kadang-kadang hanya menyanyi, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi. Nanti Tuhan Yesus, hormat bagi Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan Anda dihormati Bapa? Kapan Anda dihormati oleh Tuhan Yesus? Kapan dia memberikan apresiasi kepada Anda? Nah, kalau Anda melakukan sesuatu demi kepentingan dia, ketika pekerjaanmu baik, dia akan berdiri, menyambut Anda, dan memberi penghormatan kepada Anda. Amin. Coba Anda lakukan. Semua yang Anda kerjakan, pastikan itu agendanya surga. Ketika Anda melakukan, semua itu adalah agendanya surga. Ketika Anda lakukan dengan baik dan selesai, surga akan memberikan apresiasi kepada Anda. Amin. Dia akan menghormati seperti Stefanus ini. Dia berdiri. Jadi tidak cerita tentang penghormatannya. Nanti terlalu panjang. Tapi di sini kita kembali pada poin ya, pembahasan kita tentang mengenal dan melihat Bapa. Stefanus melihat Bapa enggak? Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalimat ayat ini kira-kira menunjukkan apa? Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Stefanus itu melihat dua, bukan? Yang satu Tuhan Yesus yang berdiri dan yang satu yang duduk. Jadi Yesus itu posisinya ada di sebelah kanan yang duduk itu tadi. Yang duduk siapa? Di situ dikatakan berdiri di sebelah kanan
Allah. Wow, keren ya. Nah, ini orang-orang yang pernah melihat Allah, walaupun tidak dijelaskan. Apakah Stefanus itu melihat wajahnya Allah? Tidak, ya tidak dijelaskan. Jadi kalau orang tanya, ya saya hanya bisa menjawab sesuai dengan keterangan yang ditulis di dalam Alkitab. Saya tidak mau menambahi dengan interpretasinya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara cukup puas dengan pemberitahuan seperti ini, ya, bahwa ada dua pribadi, yang satu berdiri dan yang satu duduk di sebelah kirinya, yaitu Allah Bapa. Ya, entah wajahnya atau tidak, tanya sendiri sama Stefanus nanti. Kalau Anda ketemu, tapi kalau alamatmu beda ya nanti nggak bisa connect lah. Pastikan Anda juga nanti kumpul dengan Stefanus yang ada di tempat yang telah diberikan oleh Tuhan itu. Amin. Nah, saudara, sebenarnya kenapa Allah Bapa itu sampai memberikan misinya kepada Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia itu? Itu bukan keinginan Tuhan Yesus untuk pamer, aku punya Bapak lo, aku punya Bapak lo. Enggak, saudara. Itu bukan idenya begitu, enggak. Kayak anak kecil yang pamer, tahu enggak bapakku? Kamu tahu siapa yang membangun gedung itu? Itu bapakku, tahu enggak? Anak-anak kecil kadang-kadang gitu. Wow, baru bangun gedung itu saja. Enggak lah. Udah sombong. Enggak lah. Siapa yang memimpin bangsa ini? Itu bapakku, tahu. Oh ya. Nah, lalu ada satu lagi ya, anak pendeta. Wah, baru gitu aja. Tahu enggak siapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya? Itu bapakku. Sombong-sombongan. Si anak-anak kadang-kadang suka pamer-pamer, dia merasa punya bapak, benar? Dia bangga. Nah, jadi sebenarnya bukan itu idenya Yesus untuk pamer dia punya bapak, enggak. Itu ide gagasan dari Bapak itu sendiri. Bapak sangat memahami keadaan dan kondisinya. Karena semua makhluk tak mampu untuk melihat dan mengenal aku, karena keberadaanku yang ada di tempat yang tak terhampiri ini, makanya ya aku mau memperkenalkan diriku kepada mereka. Amin. Ya, walaupun Anda pengen, kalau nggak bisa, Anda frustasi, bukan? Nah, Bapak tahu kondisinya seperti itu. Makanya Bapak bilang, aku sendiri yang akan memperkenalkan diriku kepadanya. Nah, di sini kita bisa ya, Bapak mau memperkenalkan dirinya. Tapi, saudara, tanpa disadari, seringkali banyak orang, ya, seringkali Allah Bapa juga menaruh pernyataan-pernyataan di dalam diri orang-orang percaya. Sebenarnya tujuannya, Bapak sedang mengajar anak-anaknya secara langsung. Ya, nah, tapi orang nggak banyak menyadari tentang kehadiran Bapak itu. Dalam Yohanes 5 ayat 22 dikatakan, Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapak. Siapa saja yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Ya, nah, sekarang Tuhan Yesus ini di backup oleh Bapaknya. Kalau engkau nggak menghormati si anak, kamu juga nggak menghormati Bapak. Jadi kehadiran Yesus ini sebenarnya adalah tanda atau wujud manifestasi daripada kehadiran Bapak itu sendiri. Menerima Yesus, menerima perkataannya Yesus, ya, percaya akan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, Anda sedang mempercayai bahwa Bapak itu ada. Ya. Nah, sekarang saudara, pernyataan-pernyataan itu kadang-kadang juga muncul di sekitar kita. Jadi jangan Anda terus berpikir, kapan ya
bisa melihat sebuah sinar yang terang. Lalu Bapak itu Anda mulai Anda bikin konsep sendirilah tentang Bapak itu. Banyak orang-orang itu begitu. Jadi dia pengen kenal Bapak. Tapi konsepnya bukan dari dia. Anda yang bikin konsep. Pokoknya kalau begini, ini adalah yang bersifat ilahi dan inilah mungkin kehadiran Bapak. Dan Anda nunggu yang model begitu nggak ketemu-ketemu. Padahal Bapak sudah lewat. Padahal Bapak sudah hadir tadi. Mungkin melalui anakmu, mungkin melalui pembantumu, mungkin melalui lingkunganmu, mungkin melalui saudara-saudaramu, mungkin melalui bosmu, mungkin melalui karyawanmu. Ya. Bapak bisa memanifestasikan dirinya di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Ya. Jadi kasih Bapak itu bisa nanti Anda baru mengerti, ketika sudah selesai itu, kadang-kadang terlambat juga. Ketika sudah mulai dimengerti, ada pengalaman orang lain yang menceritakan begitu, lalu Anda baru nyadar, oh, ya gitu aku pernah ngalami. Saya pikir itu ya perbuatan manusia saja. Oh, itu toh namanya kasih manifestasi Bapak, kehadiran Bapak itu. Ya. Lah segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Ya. Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam kontrol dan pengawasan Dia. Amin. Ya. Jadi orang bisa datang kepada Anda, melakukan ini dan itu kepada Anda itu. Ada yang mengatur, ada yang melihat. Dan kadang-kadang Tuhan intervensi, Dia pengen juga. Mumpung orang itu pas bersentuhan dengan Anda. Dia nimbrung. Dia ikut di suasana itu. Dan dia hadir di situ. Kalau hatimu bening, hatimu bisa memilah. Anda akan mengerti walaupun dikerjakan oleh orang yang paling hina sekalipun, Anda bisa melihat sebuah kemuliaan yang datangnya dari Bapa melalui bejana yang hina itu. Ya. Ada orang kadang-kadang kaget. Ternyata didatengin pengemis ditolak. Habis dia nengok, hilang sudah. Ya. Lalu dia doa. Tuhan, datanglah kepadaku. Bapak, nyatakan dirimu kepadaku. Lalu Roh Kudus bilang, tadi dia sudah datang. Kamu tolak. Kapan dia datang? Ya tadi. Yang pakai baju gembel tadi. Itu kan pengemis. Nah, saudara, dia datang. Dia mau melihat respon Anda, betul nggak? Bisa, saudara. Jadi segala situasi, segala kondisi bisa dipakai untuk sarana kehadiran Dia. Jadi jangan meremehkan. Ya, ini bukan sebuah kebetulan. Makanya di RTM ini diajar Bapak Saudara untuk selalu bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, boleh enggak aku memberi pengemis ini duit? Atau memberi pengemis itu makanan? Tanya pada Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Amin. Nanti Roh Kudus akan mengarahkan. Kasih yang banyak, kasih yang terbaik. Kenapa mesti yang banyak? Kenapa yang mesti yang terbaik? Nanti kamu tahu hasilnya. Ikutin aja nasihatku. Ketika Anda mulai begitu gini, berikan yang terbaik semuanya ini. Baru dibuka rahasianya. Oh, aku sudah menjamu Allah. Woi, luar biasa ya. Bisa terjadi, saudara. Seperti itu. Jadi, keadaan lingkungan sekitar Anda bisa dipakai. Kalau zaman dahulu, zaman Yesus masih ada di bumi. Yesuslah yang memanifestasikan Bapa di muka bumi ini. Tapi sekarang, segala macam cara boleh dipakai oleh Bapa untuk memanifestasikan dirinya. Amin. Nah, saudara, Matius 16 ayat 17. Kita baca di sini. Matius 16, 17.
Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, ini contoh saudara, ya, orang yang dilawat oleh Bapa. Ya, ketika satu kali Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ini yang notabene murid ini kaget. Kenapa sudah sekian lama bersama-sama baru kali ini nanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ayo coba tebak. Mereka mulai mencoba menebak. Engkau adalah ini orang-orang yang hebat-hebat sebelum Yesus itu dipakai untuk kamu ini, kamu itu dan macam. Lalu kan sampai kepada Petrus. Ya. Petrus berkata, ya, engkau ya adalah Anak Allah yang hidup itu. Jawaban Petrus betul nggak? Betul. Ketika mendengar jawaban itu, Yesus menjawab dalam ayat 17 ini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Simon Petrus ketemu dengan Bapak enggak? Ketemu. Tapi dia enggak menyadari. Sampai Yesus menjelaskan. Kalau kamu ngerti, kamu bisa tahu tentang aku ini, itu tadi yang memberikan ide kepadamu, itu Bapakku. Bapak datang enggak? Datang. Ya, tapi sudah terlambat, bukan? Ngerti enggak saudara? Setelah dia menjawab kepada Yesus, bapaknya kan sudah pergi. Ya, bapaknya sudah pergi ya. Lalu Petrus memberikan jawaban karena dia mendapatkan jawaban itu. Jawabannya benar. Yesus bilang, itu tadi yang memberitahu kamu itu Bapakku. Bapak di surga. Hah? Nah, jadi ketika ketemu dia nggak ngeh. Ketika Bapak ngomong, dia nggak tahu itu Bapak. Sampai Yesus menjelaskan, itu Bapak. Situasinya, betul? Bapak hadir di situ. Ketika Yesus memancing dengan pertanyaan di situ, ya, semua mulai berpikir. Nah, tergantung nih. Ternyata Petrus diisi pengertian dari Bapak itu. Bapak intervensi kepada Petrus. Petrus ketemu Bapak. Ya, mengenal ajarannya Bapak itu. Jadi Bapak mengajar orang-orang. Seperti itu. Ya. Nah, Yohanes 6 ayat 45. Nanti contoh sendiri cari ya. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa akan datang kepadaku. Nah, kalau Anda ya bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu sebenarnya karena Anda ditarik oleh Bapa. Gak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bapa mengajari, itu loh jalan kebenaran. Itu loh ya, ikut Yesus itu loh. Kadang-kadang upaya kita untuk memperkenalkan Yesus kepada orang itu ya nggak selalu berhasil. Seperti yang saya ceritakan waktu di Rednas itu. Ya, ada seorang keluarga. Dia rindu papi maminya kenal Tuhan Yesus. Berbagai macam cara. Ya, pendeta-pendeta didatangkan ke rumah untuk datang supaya ngobrol dengan papi maminya. Nah, saya kenal baik dengan keluarga itu. Saya sering datang ke situ juga. Tapi dia selalu, karena dia merasa orang baik. Orang Buddha itu merasa dirinya orang baik. Ya, nah, jadi dia merasa, aku lebih baik dari kalian kok. Aku nggak nyolong, aku utang pasti bayar. Kamu kan enggak. Dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya dia sulit sekali. Nah, akhirnya anaknya punya ide, udahlah diikutkan diikutkan ini tur, ya, tur ke Israel. Awalnya bapaknya sama si anaknya ini, tapi
anaknya teman saya ini, dia punya anak lagi mau masuk sekolah di luar negeri, dan dia harus nganter. Dan akhirnya ya udah yang berangkat suami istri, papi dan maminya teman saya itu. Di sana ternyata ya orang Kristen rombongan itu mereka berantem satu dengan yang lain, masalah ini, masalah itu, pendetanya juga nyinyir ini dan itu. Aduh saudara, jadi image-nya udah buruk sekali. Buat apa percaya pada Yesus? Pulang ditanya begini, cerita tentang pendeta, tentang orang-orang yang modelnya begitu itu. Aduh, nggak ada pengharapan nih kayaknya. Tapi Tuhan punya cara sendiri, saudara. Ya, di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat walaupun dia belum kenal. Satu kali dia lihat foto, dia bilang, itu siapa sih? Kenapa? Aku kayaknya pernah lihat orang itu. Di mana mami lihat? Oh, waktu ikut tur itu di sana lihat. Itu Tuhan Yesus. Akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Nah, siapa yang membawa orang itu datang pada Yesus? Usaha manusia bisa gagal. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan, ya, Tuhan sudah menarik dia akan datang pada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara. Ya, kita bisa membimbing orang-orang seperti ini, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Ya, wah, ya, penyakit mereka disembuhkan. Semuanya mujizat terjadi seperti itu. Nah, saudara, sekarang pengalaman apapun sekitar Anda jangan abaikan. Jangan-jangan Tuhan ada di situ. Jangan-jangan Bapak hadir di situ untuk menyatakan dirinya kepada Anda. Tanya setiap peristiwa kepada Roh Kudus. Apa maknanya? Apa pengertiannya? Nanti dia akan menjelaskannya. Amin. Nah, selain dengan pengertian-pengertian, untuk melihat Bapak, ya, Tuhan memberikan karunia namanya penglihatan, ya. Dengan penglihatan ada 2 tahap pelayanan sebenarnya yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya, yakni pada awal pelayanan Daniel dan Yohanes, mereka adalah pemberita firman Allah dan segala perintah, pengajaran, perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah. Tapi pada suatu level tertentu 2 orang ini dipanggil masuk ke dalam alam roh Allah untuk melihat hal-hal yang akan datang. Rahasia-rahasia alam roh dibukakan kepada mereka. Demikian pula yang hendak dia kerjakan di dalam diri Anda sekarang. Ya, nah saudara, kita perhatikan Daniel melihat ada vision, penglihatan. Yohanes dia juga ada penglihatan. Kita lihat tentang Daniel. Apa yang dilihat oleh Daniel? Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah satu seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ya, nah saudara, apa yang dilihat oleh Daniel, apa yang ditangkap oleh Daniel, apa yang diterima pewahyuan oleh Daniel itu, ini sebenarnya adalah tentang 7 minggu Daniel itu loh ya. Dan itu merupakan rahasia Allah yang diberitahukan kepada Daniel tentang akhir zaman. Nah, berita ini ada yang sabotase. Tapi akhirnya Daniel mendapatkannya. Ini luar biasa. Jadi apa yang akan terjadi ratusan tahun ke depan nanti ya, atau ribuan tahun ke depan nanti, itu telah dinyatakan kepada orang namanya Daniel ini dalam bentuk vision, dalam bentuk penglihatan. Ketika di-compare ya dengan apa yang dilihat oleh Yohanes,
Nanti Anda lihat. Jadi cerita tentang akhir zaman, ya, versi daripada Daniel ini, kalau Anda lihat dari apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Yohanes, itu enggak bertentangan. Satu sama lain saling mendukung, ada di situ. Kok bisa? Karena yang memberi penglihatan sama. Siapa, saudara? Urusan tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus kali kedua ke bumi ini, yang tahu cuma satu. Yesus sendiri nggak tahu kapan dia akan datang lagi ke dunia atau kiamat itu kapan. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Bapa. Tapi itu dinyatakan kepada Daniel, saudara. Jadi berita ini dari mana? Direct langsung dari Bapa. Pewahyuannya dari Bapa. Amin. Itu ya maksud saya. Bapak berbicara kepada Daniel melalui sebuah penglihatan. Ya. Nah, Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Wahyu 4 ayat pertama. Setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Ya, nah, siapa ini yang duduk? Yang dilihat oleh Yohanes ini siapa? Nah, jangan berhenti di ayat 1. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Nah, siapa yang dilihat? Bukan Tuhan Yesus. Yang dilihat adalah Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Yohanes, bentuknya adalah cahaya yang sangat putih sekali. Loh? Ya, itu di pasal 1. Yesus menampakkan diri kepada Yohanes. Wajahnya seperti matahari, ya, bersinar putih metah seperti itu. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Tapi Wahyu pasal 4 ini cerita tentang Bapa. Rasul Yohanes melihat Bapa. Ya, duduk di tahtanya. Di atasnya ada pelangi, ya, yang melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan batu zamrud itu. Nah, saudara, jadi orang bisa menangkap, orang bisa mengenal Bapa selain melalui pengertian, baik itu melalui pengajaran maupun pengalaman kehidupan, bisa juga melalui sebuah vision. Ya, Anda melihat dan Anda tahu siapa yang Anda lihat tersebut. Yang ketiga, saudara, ya, bisa melalui pewahyuan, ya, revelation, pewahyuan. Roh wahyu. Kita boleh berdoa kepada Bapa segala roh itu agar diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan tepat. Allah Bapa yang mengaruniakan roh hikmat yang membukakan kesadaran akan kekosongan di dalam jiwa kita untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Juga roh untuk menyatakan siapa Tuhan sebenarnya, dan kemudian Anda juga boleh bertanya untuk menyatakan siapa Bapa itu. Ya, nah, doanya begini. Ini diajarkan oleh Paulus. Ya, Paulus berdoa. Katakan Efesus 1 ayat 7. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, jadi untuk mengenal Dia dengan benar, baik itu Tuhan Yesus maupun Allah Bapa, itu diperlukan revelation atau pewahyuan. Contoh tadi itu. Bagaimana Petrus bisa mengenal dan tahu tentang Tuhan Yesus bahwa Dia anak Allah? Karena ada pewahyuan, bukan? Nah, kalau Tuhan Yesus bisa ditebak dengan pewahyuan, Allah Bapa pun juga bisa dikenal dengan namanya pewahyuan. Bagaimana kita mendapatkan pewahyuan itu? Paulus berkata, minta kepada Bapa segala roh itu,
roh, hikmat, dan wahyu. Supaya Anda boleh mengenal baik Bapa maupun Tuhan Yesus dengan benar. Siapa di sini kalau pagi-pagi ya berdoa minta roh hikmat dan wahyu? Jarang sekali orang minta roh hikmat dan wahyu. Yang diminta pasti duit sekoper. Ya, tambahan ini, tambahan itu, betul? Kesehatan dan sebagainya. Tapi yang satu ini jarang Anda minta. Saudara, kalau Anda minta roh hikmat dan wahyu, pewahyuan daripada Allah nanti akan turun kepada Anda. Anda hidup dalam pewahyuan Tuhan. Hidupmu ada di dalam kendalinya. Dia senantiasa akan mengarahkan di dalam hidup Anda ini. Kenapa? Roh hikmat dan wahyu itu nanti akan mendominasi di dalam kehidupan kita. Minta roh hikmat dan wahyu. Nah, ketika roh hikmat dan wahyu itu turun kepada Anda, mungkin ya untuk masalah bersosialisasi dengan lingkungan kita, Anda akan tahu, Anda akan mengerti, dia akan membawa dan mengarahkan Anda harus bertemu dengan siapa, ya loh, dan apa dan begini dan begitu, semuanya dia akan lakukan, memberitahu kepada Anda semuanya. Lebih dari itu, dengan roh hikmat dan wahyu dari Allah Bapa itu, Anda bisa mengenal baik Tuhan Yesus maupun Bapa sendiri yang memberikan roh hikmat dan wahyunya kepada Anda. Amin. Jadi tentang Bapa atau Tuhan Yesus itu jangan diolah dengan otakmu, dengan pikiranmu. Ya. Kalau orang mengolah Allah, pengen kenal Allah, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dengan otaknya, nah itulah yang disebut teologia. Benar nggak? Nah, rumusan-rumusan. Walaupun itu rohani. Kebanyakan orang-orang yang selalu mengandalkan pengalaman teologianya, mereka nggak akan hidup di dalam revelation, di dalam pewahyuan. Mereka matok pada konsep, pada prinsip yang telah dia pelajari. Padahal Tuhan itu nggak bisa dikurung dengan ilmu yang disimpulkan oleh manusia itu, betul nggak? Mengenal Allah dengan rumusan yang dibuat oleh manusia, Allah jadi kecil. Allah itu besar, betul nggak? Dan modifikasinya itu ada. Tiap hari ada sesuatu yang baru, ya, yang berkembang karena dia bertumbuh terus seperti itu. Nah, kalau Anda konsep dengan teologi seperti itu, ya Anda hanya kenal Allah sebatas itu saja. Nanti kalau ada hal-hal yang baru, orang yang mendapat penyataan tentang Allah di luar konsep dogmanya, apa yang dikatakan? Oh, itu sesuatu. Betul nggak? Pada pewahyuan. Minta roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal dia dengan benar itu dianjurkan di dalam Alkitab, bukan? Ini cara untuk mengenal Allah. Ya, saya tidak menghina sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab. Saya ambil sampai STH. Ya. Saya sekolah teologi ya. Saya ngerti dogmanya, saya ngerti rumusan-rumusannya, tahu. Ya. Ya memang sekarang sudah jarang digunakan, nggak seperti anak-anak yang baru lulus gitu tuh. Wah, masih kental dengan bahasa teologianya. Ya, corak bahasa teologi saya sudah mulai hilang, saudara. Karena saya mulai menghidupi dalam pewahyuan. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, kadang-kadang walaupun ada materinya. Tapi saudara, kadang-kadang pengertiannya. Saya tanya Tuhan, Tuhan maknanya apa? Beri pengertiannya. Saya nggak mau mikir tentang ini, tentang itu. Engkau mau bicara apa dengan materi ini? Ketika saya bicara seperti itu, Tuhan memberikan revelation. Tuhan memberikan pewahyuan kepada saya. Ketika pewahyuannya diberikan, itu di luar nalar saya kadang-kadang. Kok bisa gitu ya? Saya kok nggak pernah berpikir seperti itu. Lalu Roh Kudus bilang, kamu bukan Allah,
Allah itu cara berpikirnya begitu, amazing, ya, selalu luar biasa seperti itu. Kalau pikiran manusia itu selalu dibatasin, nanti ujung-ujungnya keseimbangan, idealisme, ya. Nah, itu cara aman, ya, keseimbangan itu cara aman. Tapi kadang-kadang revelation, pewahyuan Allah itu bersifat ekstrem, betul nggak ya? Ketika Anda menyampaikan, ada resikonya, ada konsekuensinya. Tapi kalau Anda taat melakukannya, Tuhan akan mempermuliakan Anda. Makanya Paulus katakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan dia dengan benar. Ayo saudara, tiap pagi kalau berdoa, jangan hanya minta berkat, jangan hanya minta perlindungan. Bukan salah minta itu, ya. Tapi ada satu perkara lagi yang perlu Anda minta, dan ini boleh Anda minta setiap hari. Hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Lalu sore sebelum tidur, Anda evaluasi perjalanan Anda dengan Tuhan itu seperti apa. Besok minta lagi, hikmat dan wahyu. Sebelum tidur evaluasi lagi. Kalau punya diari, buku harian, ya, catat buku harianmu. Nanti Anda melihat ketika Anda mulai baca dalam 1 tahun gitu ya, buku harian Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti Anda akan ternganga, wow, Tuhan membawa saya dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekudusan kepada kekudusan, dari kebenaran kepada kebenaran. Dulu tahun ini bulan Januari, pengertian saya masih dangkal sekali. Tapi setelah melewati sampai November, Desember, awal begini, saya melihat kok saya bisa memahami tentang Tuhan sampai di sini itu bagaimana. Bukan karena ikut pemuridan. Pemuridan ini hanya untuk apa? Untuk mendisiplin Bapak Ibu Saudara supaya dipastikan Bapak Ibu Saudara tetap terkonek ya pada jalurnya Tuhan. Tapi tentang hubunganmu dengan Tuhan itu bersifat personal. Karena enggak semua orang yang ikut pemuridan ya itu menerima revelation atau pewahyuan itu. Amin. Efesus 3 ayat 10. Kerinduan daripada Paulus. Apa sih kerinduan seseorang itu? Paulus mempunyai kerinduan yang unik sekali. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, ini keinginannya Paulus ya, ialah mengenal dia. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ditanya, ya, apa yang Anda kehendaki? Kira-kira apa? Oh, saya mau suami saya naik pangkat sehingga nggak dipindah-pindah terus. Capek dipindah sana, pindah sini, gitu ya. Saya mau, gitu. Ini, benar nggak? Nah, siapa yang pernah memiliki keinginan yang serupa dengan Paulus ini? Tuhan, aku nggak pengen yang lain. Aku pengen satu, mengenal Engkau. Amin. Ayo. Ini kelas dewa ini. Keinginan tingkat dewa ini. Ya. Nah, hanya pengen Tuhan yang ku ingini Engkau saja. Ada lagunya gitu ya. Nah, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhan tetap Allah di dalam hidupku. Orang-orang yang punya tekad seperti ini, kerinduannya dibangun, Anda akan sama dengan Paulus, mengalami sebuah pertumbuhan yang dahsyat. Karena apa? Filipi 3:10-12 ini mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tujuannya apa? Dia meminta ini semuanya. 11, perhatikan, supaya aku akhirnya
beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Wow, ya. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Semua orang pasti rindu atau iri ya dengan pertumbuhan Paulus itu. Paulus itu kenapa begitu kenal Tuhan kok langsung perubahannya drastis dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya. Kenapa seperti itu? Karena diawali dengan kerinduan. Kehendaknya tentang apa? Mengenal Dia. Jerih payahnya, giatnya, semuanya itu untuk Tuhan. Ya, bukan untuk sebuah organisasi atau sebuah membangun pelayanan gitu, enggak, saudara. Pengenalan akan Tuhan. Yang dirindukan itu. Semakin hari aku mau mengenal Engkau Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Enggak heran, Paulus itu sampai bilang apa? Kita ini orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk memberitakan rahasia-rahasia yang berabad-abad. Sampai levelnya seperti itu loh. Apa yang belum pernah terjadi di muka bumi ini, yang masih bersifat rahasia pun dipercayakan kepada Paulus ini, sehingga Paulus boleh memberitakan. Karena dia dapat revelation-nya, dapat pewahyuannya. Karena apa? Dia memang punya tekad dan memiliki roh wahyu, seperti apa yang dia doakan untuk jemaat-jemaat yang dibinanya. Nah, saudara, kita harus menemukan sekarang bagaimana kita menemukan akses untuk masuk, jalan masuk ke dalam hatinya Bapa itu bagaimana? Ya, jalan masuk ke dalam hati. Bapak sendiri yang membuka akses bagi kita. Semua untuk mengetahui segala rahasia hati Bapak dengan memberi kita Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita setiap hari. Tak ada lagi rahasia yang tak dibukakan olehnya. Ia ingin kita mengenal sedalam-dalam isi hatinya. Amin. Jadi Bapak membuka dirinya. Yesus bilang, akulah jalan kepada Bapa. Melalui Yesus Anda masuk ke dalam Bapa, Anda boleh melihat Bapa secara keseluruhan. Karena Bapa membuka dirinya. Walaupun Anda tahu jalannya, sampai ke dalam rumah itu, ya tujuannya, tapi pintunya ditutup. Pintu rumah itu ditutup. Nah, apakah Anda tahu isinya? Enggak. Ya, jadi Yesus menghantar Anda sampai kepada Bapa. Ketika Anda berjumpa dengan Bapa, pintu Bapa terbuka buat Anda. Silahkan lihat diriku. Ya, sedalam-dalamnya. Ya, sesuai dengan takarannya. Seberapa engkau rindu untuk mengenal aku. Engkau akan tahu tentang aku. Itu Bapak bilang begitu. Ya, jadi nggak ada batasan untuk mengenal Bapak. Ya, tergantung seberapa dalam kerinduan Anda untuk mengenal Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh? Ya, manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apakah yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, nah, saudara, semua orang mendapat karunia Allah menurut kapasitasnya masing-masing. Ya, bahkan kita boleh menyelidiki segala sesuatu, hal-hal yang bersifat tersembunyi dalam diri Allah itu,
Anda akan melihatnya. Karena Roh Kudus yang akan menyatakan di dalam diri Anda. Ya, Lukas 8 ayat 10. Yesus berkata, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara, ayat ini seharusnya menjadi rema bagi kita semuanya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kita bersyukur, saudara. Kita boleh mengetahui banyak perkara-perkara alam roh, perkara-perkara roh, pekerjaan-pekerjaan roh. Kenapa? Karena rahasia kerajaan Allah disingkapkan. Saya ketika pernah pertama kali gabung dengan Revival tahun 93 akhir, ya, ikut acara, lalu jadi tim 94. Nah, terus habis itu waktu itu belum ada MP3 CD atau gitu. Sekarang udah flash disk ya. Zaman itu masih kaset yang pakai pita adalah, ya. Nah, Pak Andreas itu semua rekamannya, ya, khotbahnya itu, nah itu direkam di kaset itu, pita kaset itu. Nah, itu covernya, tulisannya rahasia kerajaan Allah. Ya, rahasia kerajaan Allah. Apa? Ini bukan hanya slogan. Ya, supaya keren-kerenan tidak. Ya, kenapa dia bikin cover judulnya Rahasia Kerajaan Allah? Karena yang diberitakan itu rata-rata yang belum pernah dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta lain. Revelation, pewahyuan. Enggak heran, Saudara. Ya. Gejolaknya luar biasa. Mereka nggak suka langsung bilang, ini apaan tuh? Nggak pernah dengar semua di gereja. Kenapa? Penyingkapan rahasia pasti sesuatu yang baru, kan? Ya. Nah, bersyukur Anda sekarang sudah menerima paketnya 13 buku ini. Ini kumpulan dari rahasia-rahasia kerajaan Allah yang pernah dibukakan, ketika RTM mulai tahun itu ya sampai ke depan. Sampai jadi 13 buku ini. Sebenarnya sebelum beliau meninggal ada satu buku 14. Ya, cuma nggak jadi. Ya, warisannya ada 13 buku ini. Nah, dari dasar 13 buku ini, sekarang kita menangkap. Ada yang mulai belajar. Anda yang ngerti, kok beda ya? Pengertiannya kok lebih dalam ya? Kenapa seperti itu? Hasil sebuah revelation. Penyingkapan rahasianya. Karena Pak Andreas masuk ke dalam hatinya Bapak. Ya, masuk ke dalam hatinya Bapak. Melalui apa? Melalui banyak pengalaman di dalam praktek pelayanan. Kalau Anda lihat dulu, Pak Andreas itu kalau melayani orang sangat tekun. Sebenarnya dia mau ambil rahasianya apa sih? Kenapa orang ini kok bisa jadi begini? Ada apa sebenarnya? Ditekunin, Saudara. Itu otak insinyurnya. Ditekunin seperti itu sampai akhirnya nanti kalau sudah ada pengalaman seperti itu, Pak Andreas bikin satu khotbah baru. Ya, khotbahnya, kesaksiannya tentang hasil pengalaman pelayanannya kemarin. Saudara, ayat ini ya artinya begini. Ketika kami melayani orang begini, manifestnya seperti ini. Rahasia dibukakan karena Pak Andreas mau masuk ke dalam akses hatinya Allah. Itu maksud saudara. Ya, bukan bukan dipatok dengan pengertian seperti itu. Tapi Tuhan mau bawa Anda terus masuk ke dalam hatinya Allah. Ketika Anda punya hati untuk melayani Dia, selalu terkonek dengan Dia, Anda akan dibawa oleh Allah kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Amin.
Nah, saudara, sekarang karunia itu diberikan pada Anda untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Oke, sekarang Lukas 8 ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui, ya, dan diumumkan. Jadi nggak ada namanya rahasia ilahi. Kalau Anda nggak ngerti, ada ayat Anda nggak ngerti, ada peristiwa yang nggak mengerti, Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, ini artinya apa? Ini maksudnya apa? Budayakan seperti itu. Sebelum Anda berpikir sampai mentok baru cari Tuhan. Ya, mending Anda nggak usah berpikir tentang itu. Anda tanya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan jawab. Ya. Tapi kalau Anda sudah penuh dengan pikiran ini dan pikiran itu, ketika Tuhan menjawab, ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat Anda nanti akan ya, menyaksikan atau memilih. Tapi kayaknya menurut saya lebih baik seperti apa yang saya pikirkan ya, daripada usulan daripada Allah itu. Tapi kalau Anda langsung ketika peristiwa itu terjadi, masalah itu terjadi, Anda langsung tanya kepada Tuhan. Dan Anda belum terisi dengan ide-ide gagasan dalam diri Anda sendiri, Anda bisa masuk ke dalam akses hatinya Allah. Tiap hari, Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesaikan tentang masalah mengenal Bapa. Mengenal Bapa itu enggak sulit, amin. Enggak seperti apa yang Anda gambarkan, enggak seperti apa yang Anda bayangkan. Karena Anda terblokir dengan istilah Bapa itu tinggalnya di tempat yang tak terhampiri. Gak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Allah itu api yang menghanguskan. Sehingga Anda udah gak bisalah kenal Allah. Tapi ternyata Allah sendiri ingin memperkenalkan dirinya kepada Anda. Dia buka akses. Mari kita rame-rame masuk ke dalam hatinya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.